Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi yang indah ini kembali kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Kami boleh mencari Engkau, kami boleh menikmati Engkau. Di dalam persekutuan yang indah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 21 sampai 38. Ayat 21 22 akan saya bacakan, ayat 23 sampai 38 Bapak Ibu dapat membacanya sendiri. Saya akan bacakan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudaraku, Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas yang berprofesi sebagai seorang tabib atau dokter. Lukas sangat menekankan akan kemanusiaannya Yesus Kristus yang adalah inkarnasi kesempurnaan, satu-satunya manusia sejati yang sempurna dan juga adalah anak manusia. Dan kalau kita melihat setiap penulis baik itu di dalam Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes masing-masing memiliki penekanan yang berbeda di dalam tulisan mereka. Contohnya kita melihat di dalam Injil Matius. Injil Matius menekankan pada aspek rajaninya Yesus Kristus. Sedangkan Injil Markus menekankan kepada kehambaannya. Yohanes menekankan kepada keilahiannya. Injil Lukas menekankan akan kemanusiaannya. Esensi insani dan kemanusiaan Kristus itu terus-menerus digemakan, terus-menerus digaungkan di dalam sepanjang Injil Lukas oleh Lukas. Dan kita melihat bahwa Lukas memberitahukan ke kita bagaimana Yesus menjadi manusia. Yesus yang berasal dari Allah, Yesus menjadi manusia termasuk silsilahnya. Di dalam ayat 21 sampai 22, tatkala Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis sadar bahwa yang ada, yang berdiri di hadapannya itu adalah seseorang yang memiliki kualitas yang berbeda daripada orang-orang lain. Yesus tidak mempunyai dosa yang harus diakui. Dan Yesus juga tidak mempunyai rasa bersalah yang membawa dia kepada pertobatan. Namun, mengapa Yesus mau datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis? Karena untuk menggenapi semua kehendak Allah. Dan melalui baptisan tersebut, Allah ingin memperlihatkan kepada Yohanes bahwa Yesus adalah manusia sejati dan juga anak Allah. Lukas mencatat bahwa momen ini merupakan awal pelayanan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus datang kepada Yesus dalam wujud burung merpati yang melambangkan kesucian, kesederhanaan, kelembutan, kemurnian. Ini merupakan sebuah momentum awal di mana Yesus akan memulai pelayanannya. Dan Yesus adalah anak Allah. Dia bukan sembarang manusia. Setelah itu Lukas melanjutkan silsilah Tuhan Yesus. Di dalam penulisan silsilah ini, Lukas merunut silsilah Yesus sampai kepada Adam, manusia pertama yang disebut Lukas di dalam ayat yang ke-38, anak Allah, anak A dalam huruf kecil. Karena Adam secara langsung itu diciptakan dari tangan Allah. Allah membentuk debu tanah. Dari debu tanah itulah terbentuklah Adam. Saudaraku yang terkasih, Lukas mengkaitkan Adam yang pertama ini
dengan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus dalam Injil Sang Anak Manusia ini. Adam pertama adalah manusia pertama yang hidup dalam ketidaktaatan. Adam kedua adalah Tuhan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Adam pertama yang diciptakan dari debu tanah, yang menandakan kefanaan diri, terbatas, lemah, tiada berarti, dan suatu saat akan kembali menjadi debu tanah. Sebagai konsekuensi dosa ketidaktaatan terhadap Tuhan. Sedangkan Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus, adalah roh yang menghidupkan, yang memberikan harapan dan kemenangan kepada orang percaya. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah atau Lent yang akan mempersiapkan kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan kemenangan. Lent sendiri memiliki arti saatnya untuk introspeksi diri akan kehidupan yang telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam ketidaktaatan, untuk datang kepada Tuhan dan bertobat dengan kesungguhan hati, serta menjalin kembali relasi yang intim dengan Allah. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengambil waktu untuk introspeksi diri. Kita merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Kita berduka atas dosa-dosa kita. Dan kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Manusia yang diciptakan dari debu dan akan kembali kepada debu. Dan biarlah melalui introspeksi ini, kita benar-benar disadarkan dan diingatkan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan juru selamat yang akan menolong kita, memberikan hidup yang kekal, memberikan harapan, sehingga kita memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kami bagaimana Kristus memulai awal pelayanannya dan bagaimana silsilah Kristus sampai kepada Adam yang dicatat di dalam Injil Lukas ini, yang memberitahukan kepada kami akan kefanaan kami ya Tuhan sebagai manusia. Tuhan, kami bersyukur kembali kami boleh diingatkan, kami boleh berduka atas dosa-dosa kami. Kami diingatkan bahwa kami adalah debu yang berasal dari debu tanah dan akan kembali kepada debu. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan, Allah Juru Selamat kami. Kami boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan, dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Kami boleh memiliki hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.